Selanjutnya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah,
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bagaimana Ibu sehat? Allah Akbar. Mantap. Bu-ibu kampung kurma dulu kita jarang ya berdoa salam sehat dengan Bu ya. Dulu sehat seperti biasa-biasa saja, tapi setelah ada Covid ya Bu ya, terasa sehat itu mahal, sehingga kita sering saling mendoakan salam sehat dengan Bu. Ibu ini alumni Covid bukan? Apa-apa alumni juga Bu. Saya kehilangan beberapa teman yang Covid Bu. Mungkin Ibu juga ada kehilangan Bu ya. Kata Rasulullah, ada beberapa nikmat yang sering kita lupa. Satu nikmat umur. Ibu berapa ini? 20-an, 30-an ya? Yuswana. Ibu berapa? 30-an, 20-an? 20-an Bu ya? Ada yang sering kita, kata Rasulullah, ada nikmat yang sering kita lupa untuk bersyukur, yakni nikmat umur dan 2 nikmat sehat. Bu, saya sekarang dengan teman-teman, saya tuh ada grup sejak SMP Bu, namanya Pandawa 5, begitu Bu. Pandawa 5. 2 sudah meninggal dan ada teman dari grup Pandawa ini yang kemarin kena serangan jantung Bu, ya, sehingga meninggal mendadak. Atau kami tiba-tiba semua jadi periksa jantung Bu ya. Dan di antara Pandawa 5 itu setelah ada kawan yang kena serangan jantung, kami Pandawa 5 diperiksa jantung semua. Ternyata Bu, satu di antara kawan kami Pandawa 5 itu ternyata jantungnya bermasalah juga. Kemudian dia ke dokter, padahal dia Bu, goesnya itu lebih kuat dari saya. Goesnya lebih kuat dari saya, tapi ketika ada teman kami yang meninggal mendadak karena jantung, kami diperiksa dan ternyata satu orang kawan saya yang tukang goes itu Bu, bermasalah jantungnya. Kata dokter harus diring juga tidak bisa Bu, diring tidak bisa, padahal dia goes Bu, kuat ya. Dia suka goes, diperiksa jantung, ternyata kateter juga tidak bisa, diring juga tidak bisa, harus kemudian operasi bypass ya Bu. Hasilnya bagaimana Bu? Tidak tertolong, begitu Bu. Padahal minggu kemarin masih makan-makan dengan kami, masih membagikan sembako dengan kami. Tapi dalam tempo 3 hari kemudian dia berpisah dengan kami. Ya seperti Eril lah ya, seperti Eril itu murid saya Bu di Darul Hikam. Eril itu TK-nya Darul Hikam, SD-nya Darul Hikam, SMP-nya Darul Hikam, sama mendadak begitu. Nah begitulah usia ya Bu ya. Maka kita harus bersyukur punya usia oleh Allah. Kalau saya tanya ke Ibu, Bu, besok masih ada tidak? Ada menjamin besok Ibu masih ada? Tidak ada. Karena kita harus bersyukur diberi umur itu, manfaatkan untuk 2 hal. Satu untuk menambah amal, yang kedua adalah untuk mohon ampun kepada Allah. Ibu di dunia itu ada yang kena status tersangka gitu kan Bu ya. Status apalagi tertuduh, tersangka, terpidana Ibu ya. Di dunia nih, dalam hukum kita. Jangan sampai Bu, kita semua termasuk ibu-ibu nanti mati menghadap Allah punya status gitu Bu di mata Allah, status tersangka, status tertuduh di mata Allah. Kenapa? Karena kita jarang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu sok ibakan, suka mandikan, suka bersolekan, suka membersihkan, suka ya Bu ya, bersih fisik. Nah, tidak cukup membersih fisik, tapi juga membersih hati kita agar bersih,
agar tidak punya status di mata Allah, dan itu antara lain adalah dengan mohon ampun kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan engkau mati kecuali dalam keadaan muslim. Itu sebagai pengantar, Bu. Ibu Ketua dan panitia minta saya memberikan materi mental atau jiwa atau amal-amalan yang akan diberi kemudahan oleh Allah dalam berbagai urusan. Ibu mau tidak dimudahkan segala urusan? Oh ya Bu ya. Kemarin anak saya Bu di Jakarta. Anak saya di Jakarta itu dua-duanya kerja Bu. Anaknya 2 ya, TK dan SD. Waktu Covid Bu, pembantunya kan pada pulang waktu Covid Bu ya. Sekarang sudah mulai lagi kerjanya harus langsung. Kan gelagapan Bu, pembantu. Bayangkan Bu ya, dua-duanya kerja. Anak saya itu waktu Covid dulu ada pembantu tapi pulang, sekarang susah lagi untuk balik lagi. Anaknya SD kelas 2 dan TK di Jakarta Bu. Waduh, bagaimana tidak membantu ya enggak Bu? Cari ke Garut, cari ke Tasik, cari ke mana-mana kan sekarang masih bisa membantu ya Bu ya. Kenapa? Karena mereka sudah bekerja di pabrik ya. Di Jakarta ada yayasan-yayasan, tapi kan tanda petik satu mahal, yang kedua itu Bu kontrakan Bu ya, 1 tahun habis kan Bu ya untuk berpanjang. Bu, anak saya menceritakan dia ada membantu, tiba-tiba ada relawan saya, Pak cina iya ya pengalaman Pak cina tujuh hoyong pada melan, non pengalaman biasa jadi pembantu rumah tangga siap di Jakarta tuh siap, nah gitu Bu ya. Ada masalah, kemudian ada kemudahan. Bu, saya sekarang di Komisi 2 di DPR itu, dulu Komisi Agama. Tadi kata Bu Diah, kenapa Pak Sodik akhirnya jarang di TV? Bu Diah, bukan karena beda komisi, tapi memang saya sekarang tidak tugas mengkritik di media, tapi tugasnya membuat undang-undang di Komisi 2 dan di Badan Legislasi. Ibu, sebelum sampai ke materi yang tadi saya cerita, Bu, di DPR sekarang membuat undang-undang kan Badan Legislasi ya Bu ya. Di DPR sekarang Bu, dalam membuat undang-undang untuk mencantumkan dalam sebuah pasal beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Bu, kedah gelut heula gitu Bu. Kedah ribut heula gitu Bu. Kenapa? Karena banyak orang anggota DPR dari kelompok-kelompok sekuler, kelompok-kelompok komunis, kelompok-kelompok liberalis Bu ya, ngakuna paling Pancasila, tapi mereka sebetulnya paham-paham itu sekuler, liberalis. Itu Bu, untuk mencantumkan beriman dan bertakwa itu harus tempur dulu Bu dengan anggota DPR lain yang pahamnya yang tadi. Dulu Bu, dalam membuat undang-undang haluan ideologi Pancasila, ciri orang Indonesia ada 17 Bu, itu tidak ada ciri beriman dan bertakwa. Ibu setuju tuh? Tampaknya orang Indonesia beriman bertakwa Bu ya, tapi Bu dalam undang-undang itu tidak bisa Bu. Oh kami tempur, akhirnya bisa masuk. Ciri masyarakat Indonesia ada 40-nya Bu, asalnya tidak ada ciri masyarakat beriman bertakwa. Tempur dulu Bu, dasieun akhirnya masuk, akhirnya menerima. Tapi dalam undang-undang kemarin Ibu mengikuti tidak? Ada undang TPKS, tindak pidana kekerasan seksual. Mungkin ada mengikuti ya. Untuk kami mencantumkan bahwa hakim, jaksa, polisi yang menindaklanjuti undang-undang ini harus beriman bertakwa. Oh dicoret Bu, tidak boleh. Gitu Bu ya. Kalah Bu. Undang-undang ini selain berdasarkan Pancasila harus berdasarkan norma agama. Tidak boleh Bu, kalah, dicoret, kalah suara. Di zaman sekarang, Ibu kemarin milih anggota DPR nasaha sih Bu?
Sampai sekarang saya untuk mencantumkan iman dan takwa dalam pasal-pasal di undang-undang sekarang harus bertempur dulu. Kemarin Bu, saya juga di Badan Legislasi membuat undang-undang ini Bu, undang-undang kesejahteraan ibu dan anak. Ibu ya. Bu, kalau seorang ibu itu apa sih definisinya, artinya? Ibu-ibu ini pas nikah kan? Ada putra kata cari mah sanes ibu-ibu ya banyak. ABG. Bu, dalam undang-undang sekarang, undang-undang kesejahteraan ibu dan anak, dalam pasal penjelasan umum disebutkan ibu adalah seorang perempuan yang mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh. Setuju tuh? Setuju? Ternikah setuju tuh? Hah? Ternikah setuju tuh? Hah? Ibu setuju? Ibu-ibu tanpa nikah mengandung, menyusui? Tadi setuju aja Bu. Maka saya Bu Sodik Mujahid mengusulkan ibu itu, definisi ibu itu adalah perempuan yang sebelum mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh harus nikah dulu atuh. Terus Bu. Maka saya mengusulkan Bu, ibu adalah perempuan yang menikah, mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh dan mendidik. Waduh Bu, ditolak Bu, gitu Bu. Jadi boleh nikah atau tidak, oke gitu Bu. Faham-faham zaman sekarang termasuk di DPR kan? Kalah Bu, kalah. Saya kan di Badan Legislasi. Badan Legislasi itu tugasnya membuat undang-undang ya Bu ya. Kemudian Bu, saya juga secara pribadi mengusulkan undang-undang ketahanan keluarga. Ini Bu disebut undang-undang yang radikal gitu Bu oleh pihak mereka. Kenapa? Karena ada 2 pasal yang tidak sesuai dengan pikiran mereka, yang liberalis, feminis, sekuler. Pasalnya tuh ini Bu, coba Abi ngerti, Ibu setuju tuh? Anak-anak ikut agama orang tua, setuju tuh? Setuju tuh? Itu nama disalin, anak ikut agama orang tua, setuju tuh? Hah? Oh Ibu pengen atau ini sekuler unggul ini Bu? Menurut agama gimana sih? Menurut agama keyakinan kita, Ibu harus tidak mengislamkan anak-anak Ibu. Nah aku tadi, Ibu berkewajiban tidak mengislamkan anak-anak Ibu. Setuju kan? Ya tapi kenapa tadi bingung? Pasal itu adalah anak ikut agama orang tua, setuju deh? Ah, tadi bingung segala orang sekuler we. Hah? Kayaknya majelis itu bisa kena dilempeng ya. Ibu wajib tidak membawa anak-anak kita seagama dengan kita? Wajib tuh. Nah tadi bingung tuh sehingga anggota DPR pihak itu. Coba dicek bener nggak anak ikut agama orang tua, bener nggak? Menurut agama bener nggak? Ibu ingin nggak anak ibu seagama dengan Ibu? Nah ini ada aneh, itu ada sekuler. Nah Bu, oleh kaum-kaum yang komunis, yang sekuler, pasal itu ditentang Bu, dianggapnya itu adalah pasal radikal, tidak sesuai dengan hak asasi anak gitu Bu. Tapi habis sempat ragu, nah Ibu tadi bingung. Kekeputan ya, Ibu ingin tidak anak-anak Ibu seagama? Ibu mendidik anak-anak tetap dengan agama kita tidak? Iya kan? Maka dalam undang-undang Bu disebutkan anak ikut agama orang tua, setuju tuh? Nah tadi bingung, sehingga tersetuju, sehingga kelompok itu ya nggak Bu? Hah? Hah? Oh loading, loadingnya lamiting, ganda sapena. Nah gitu Bu, di DPR sekarang itu ya. Anu kadua sih karena aduh berkira gue ya kayak ibu-ibu ya, nu kadua setuju tuh.
Ibu karena sigana pejuang-pejuang wanita, ibu sok ngawas kan? Cing menurut agama. Pasal kedua dalam undang-undang itu adalah kepala rumah tangga adalah laki-laki, setuju tuh? Bagus. Nah tadi bingung. Padahal yang banyak kontroversi, termasuk di Majelis Taklim adalah banyak ibu-ibu, termasuk ibu Majelis Taklim yang kena terpengaruh paham sekuler. Tapi ibu masih setuju kan? Kepala rumah tangga adalah laki. Bagus. Lagi ditentang bu, ini katanya bertentangan dan hak asasi manusia wanita gitu bu, ya. Jadi di DPR sekarang itu untuk mencantumkan kata iman dan takwa saja harus bertempur. Untuk mencantumkan pasal anak ikut agama orang tua bertempur, disebut nabu itu kaum radikal itu. Saya sampai diadukan bu oleh mereka kepada pimpinan saya, itu kunaon cenah Sodik Mujahid. Padahal fraksinya Partai Gerindra Nasional, kenapa kan Sodik Mujahid radikal gitu bu? Sampai begitu bu, saya sampai diadukan kepada pimpinan fraksi saya. Bisa jelaskan kepada pimpinan fraksi saya, Pak Cinte, Bapak punya anak kan? Ya, punya. Bapak mau nggak nanti keluarga Bapak, keluarga anak kita berpaham seperti itu, ya nggak? Saya katakan bahwa namanya undang-undang ketahanan keluarga bu. Bapak mau nggak keluarga anak Bapak nanti jadi keluarga sehingga di barat nikah nggak jelas, mengandung nggak tidak jelas, adopsi tidak jelas. Mulai mikir, oh benar juga Pak Sodi. Akhirnya bu, saya walaupun dari fraksi nasional Gerindra, karena saya jelaskan begitu kepada pimpinan fraksi saya, akhirnya didukung bahwa benar itu. Saya katakan saya tidak mau keluarga Indonesia ke depan, ya bu ya, itu sehingga keluarga di barat terjelas nikah, terjelas adopsi, nah ya bu ya. Nama undang-undang itu namanya adalah Undang-Undang Ketahanan Keluarga. Disebut radikal karena ada 2 pasal tadi. Kembali ke laptop. Jadi kita ingin kemudahan di dalam hidup. Mending artos, mending kemudahan. Yang dua-duanya ibu pastinya enggak. Tapi bu ada kalanya uang banyak, jabatan tinggi, terkenal, ada kalanya bu ternyata tidak bisa menyelesaikan masalahnya tetap sulit saja. Kawan saya bu seorang pejabat tinggi, uangnya banyak, menteri lah saya sebutkan begitu, datang ke saya, aduh Kang mengkiting mah abdi lebih baik melepaslah jabatan abdi, kenapa? Anaknya narkoba gitu nggak? Ya, itu sebuah contoh saja bahwa jabatan tinggi, uang banyak, depositonya banyak, tanahnya banyak, tidak selalu memudahkan memberikan solusi terhadap masalah. Saya di Komisi 2 bu. Komisi 2 itu mitranya adalah Menteri Penertiban Aparatur Negara, Pemberdayaan Aparatur Negara, Menpan gitu ya. Saya sendiri bu Sodik Mujahid. Jadi bu Sodik Mujahid itu tadi menginisiasi Undang-Undang Ketahanan Keluarga agar keluarga kita beda dengan keluarga barat, dan saya juga secara pribadi saya merevisi Undang-Undang ASN. ASN tadi dia mungkin Budiah ya, antara lain untuk mengakomodasi tenaga honorer dan untuk transparansi penerimaan jadi ASN. Sekarang siapa saja bu boleh bisa masuk jadi ASN. Ibu kalau kemarin punya anak yang ikut ASN bu, sedang anaknya testing di kelas bu ya, itu bu di luar sudah bisa dibaca di layar anak ibu benar atau salah, anak ibu angkana sebaraha gitu bu, supaya semua orang bisa masuk ASN dan supaya tenaga honorer diangkat. Itu bu saya yang inisiasi undang-undang ASN. Karena itu maka sekarang terbuka. Tapi ada murid Darul Hikam bu, murid saya, Pak cenah abdi daftar Pak ke itu, dengan ibunya datang ke saya. Tolong katanya Pak dibantu, ingin masuk jadi pegawai negeri, kan Bapak di Komisi 2, apalagi nggak tahu dari mana.
apalagi bapak katanya jadi pengawas seleksi pegawai negeri gitu Bu. Aduh Bu, cinta abdi nggak bisa bantu, ya nggak Bu? Pertama dilarang, yang kedua apalagi karena saya yang menginisiasi transparansi di dalam penerimaan ASN. Tiba-tiba abdi titip, kan disering-seringkan ya Bu nya, ya kan Bu? Abdi nitip, abdi obat-obatan harus transparan, harus adil, tiba-tiba abdi nitip, kan disering-seringkan ya Bu ya. Saya katakan kepada anak itu dan kepada ibunya, alumni Darul Hikam Bu, alhamdulillah lah. Siga Eril Bu, Eril Ridwan Kamil itu alumni Darul Hikam Bu. Alhamdulillah saya tahu bagaimana dia akhlaknya bagus, termasuk doanya waj'alni miladunka sultanan nasir. Saya katakan kamu berdoa saja, kamu sholat. Dan saya juga tahu keluarganya, walaupun katakannya kurang pas-pasan itu sederhana, tapi saya tahu bahwa ini adalah keluarga yang cukup iman dan takwa. Saya katakan berdoa, bersedekah baik kepada orang tua. Maka Bu tidak saya bantu karena tidak boleh. Lapor, Pak, alhamdulillah kenapa saya diterima? Wah alhamdulillah sekarang ya. Tapi boleh nggak Pak, saya katanya Pak minta satu saja Pak, katanya bukan soal lulus, minta saya ditempatkan Pak, jangan di Gorontalo, jangan di Makassar, jangan di Papua, dan jangan di Mataram. Saya minta tempatkan Pak di Jakarta, cina begitu ya. Bu abdi teh hayang jadi anggota DPR nu rada bener itu Bu ya. Itu pun saya bilang saya nggak bisa merekomendasikan itu gitu Bu ya. Oh nggak bisa ya, bilang berusaha saja kamu, berusaha doa ya kan. Seminggu kemudian dia lapor Bu, Pak alhamdulillah Pak saya ditempatkannya di Bekasi gitu Bu ya. Tapi ada satu lagi kejutan yang luar biasa Bu. Setelah dia 3 minggu tempatkan di Bekasi, dia datang ke saya, Pak saya aneh Pak katanya, saya dipindahkan Pak dari Bekasi, pindah ke mana Pak? Ke kantor pusat kayak gitu Pak, jadi staf menteri kayak gitu Bu. Luar biasa. Apa sekarang tugasnya? Jadi anggota tim membuat presentasi menteri. Apa itu tugasnya? Membuka pintu mobil menteri. Ya tidak naon lah sebenarnya nggak Bu? Ya, tapi dia berada di lingkaran dekat ya Bu ya. Itu Bu. Tapi saya juga ingin tahu, saya doa kira-kira apa sih kamu baru 3 minggu di Bekasi sudah dipindahkan ke kantor pusat tuh, ke lapangan Banteng enggak Bu? Mungkin kata dia Pak, katanya karena saya pernah presentasi gitu Bu, pernah presentasi, mungkin dianggap presentasinya bagus gitu Bu ya. Jadi 2 Bu, kahiji adalah prestasinya, mungkin presentasinya bagus, dan yang kedua tadi dia memang sama ini termasuk yang tawakal kepada Allah tambah dengan doa. Bu, didahulukan anak-anak itu, ini bagus sih Bu, didahulukan anak-anak itu oleh kami setelah zikir itu dibiasakan untuk berdoa, Robbi adkhilni mudkhala sidqin, ya Allah masukkan aku ke tempat yang baik dengan cara yang baik, wa akhrijni mukhraja sidqin, dan keluarkan aku dari lingkungan yang tidak baik dengan cara yang baik, waj'alli min ladunka sultanan nasiro, dan berilah untukku kekuatan penolong yang langsung darimu. Itu banyak ibu-ibu pas ini kumahannya pun anak tuh ya tegada koneksi itu kan Bu, ya nggak Bu? Maka saya tadi undang-undang ASN-nya saya perbaiki sehingga tidak perlu Pak abdi berdaftar KPLN tegada koneksi gitu Bu. Jadi emut ya Bu, mantu abdi masuk ke PLN Pak, dan saya kenal dengan wakil direktur PLN-nya Pak, wakil direktur utamanya dengan Dahlan Iskan waktu itu saya kenal juga ya nggak Bu? Tapi saya itu Bu, tetap antar kayaknya benarnya nggak ya? Nah mungkin dia ngedoain Allah masuk Bu. Nah ketika dia sudah masuk, Mak, Mak tolong dong dibantu katanya, saya tempatkannya di Jakarta. Nah baru saya turun lah Bu. Saya bilang ke teman saya, Pak coba dilihat anak saya Pak, pantas gak kalau untuk di Jakarta? Kalau pantas di Jakarta, kalau enggak apa? Alhamdulillah Bu di Jakarta.
Itu mungkin doa Bu, waj'ali min ladunka sultanan nasira. Ibu emot-emot Bu, itu untuk anak-anak Bu. Setelah zikir baca doa itu, Robbi adkhilni mudkhala sidqin. Itu dalam Al-Qur'an Bu, masukkan aku ke tempat yang baik dengan cara yang baik. Wa akhrijni mukhraja sidqin. Keluarkan aku dari lingkungan yang tidak baik dengan cara yang baik. Waj'ali min ladunka sultanan nasira. Dan berilah untukku penolong-penolong yang langsung darimu. Ibu kan seperti koneksinya punya. Tah urang mah koneksina langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan, Budak mah hayang sekolah ke sekolah yang bagus, dimasukkan ke sekolah yang bagus. Anaknya ingin sekolah di kampus yang bagus, dimasukkan di perguruan tinggi yang bagus. Anaknya ingin bekerja di tempat yang layak, dimasukkan di tempat kerja yang layak. Anaknya ingin modal usaha, diberi modal usaha. Ibu kalau kontrakan apa yang pajang ingin laku, dimudahkan. Ibu mau menjual rumah susah, dimudahkan. Ibu ingin naik pangkat, dimudahkan. Ibu anaknya ingin punya jodoh, dimudahkan. Hayang begitu, ingin nggak begitu? Ya, ini kan Bu ya. Dan itu Bu, Allah akan memberikan wa man yattaqillah yaj'al min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka aku akan mudahkan segala urusannya. Mau tidak? Enak ya Bu ya. Tadi anak saya susah cari pembantu, alhamdulillah. Murid saya tadi dapat kerja, alhamdulillah. Ya Bu ya. Ingin Ibu punya kontrakannya laku, lahannya laku, ingin naik pangkat, ingin jodoh, ya Bu. Ada ponakan saya tuh Bu, ponakan istri saya Bu. Dia yatim Bu, yatim. Sama di Darul Ikam juga yatim Bu. Eta Bu, rizkinya eta budak luar biasa. Nah coba Bu, dia kemudian hubungan pacaran begitu dengan seorang gadis yang saya lihat cantik juga Bu. Dan dia anak seorang pejabat Bu di daerah Jakarta. Bukan soal pejabatnya Bu, ini pejabat yang insya Allah karena bersih namanya dan pemurah gitu Bu, ya Bu. Sehingga dia baru nikah itu Bu, laki-laki nih sudah diberi mobil, walaupun saya katakan hati-hati lah saya bilangnya enggak Bu. Tapi ini sebuah contoh saja Bu, dia diberikan kemudahan untuk dapat jodoh, yatim, miskin. Jodohnya juga yang bisa mengangkat ekonomi. Tapi saya wanti-wanti hati-hati saya bilang kamu, jangan terlalu banyak hutang sama istri, ya. Tapi itu kembali sebuah contoh-contoh Allah memberikan kemudahan. Wa man yattaqillah yaj'al min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah mudahkan urusannya. Tadi cari pembantu, cari supir, cari sekolah, cari jodoh, naik pangkat, hoyon ingin dapat jabatan, Allah mudahkan. Syaratnya apa Bu? Nah ini tema kita. Syaratnya ibu dan bapak harus berada pada kelas takwa. Syaratnya kita harus berada pada kelas takwa. Kelas takwa itu Bu ada kelas tertinggi di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kelas takwa adalah kelas tertinggi seorang manusia di mata Allah. Paling bawah apa? Kafir munafik itu. Naik sedikit kafir musyrik, naik sedikit kafir fasik, naik sedikit muslim gitu Bu, ya. Naik sedikit mukmin gitu Bu. Naik puncak tertinggi adalah
takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia dan paling tinggi di sisi Allah adalah orang yang sudah sampai kepada puncak seorang manusia yang ikhlas takwa. Urang tos seberapa tahun jantan orang Islam teh lahir. Seberapa tahun tak lahir teh? 28 tahun. Ibu tos seberapa tahun jantan orang Islam? Teh lahir oke? 50? Sekian ke 20-an teh. Bu, kita sudah katakanlah 50 tahun. Saya mau 66, Bu. Sudah 66 tahun jadi orang nih. Tapi kita cek apakah kita ini masih hanya muslim saja atau muslim fasik? Segala nama muslim munafik mungkin teh, muslim ahli kitab mungkin merenang orangnya, muslim fasik lah merenang. Muslim lalu banyak melanggar. Kan sayang Bu, kita sudah 66 tahun tapi kelasnya masih kelas muslim, belum mukmin, apalagi kelasnya belum mencapai puncak tertinggi, yakni orang takwa. Orang takwa itu kekasih Allah. Maka saya berikan 3 saja Bu ya, hadiah bagi orang takwa itu tadi. Yaj'al min amrihi yusra, dimudahkan segala urusannya. Yaj'al lahu makhraja, diberikan solusi dari tiap semrawut kesulitannya. Yang ketiga Bu, la fatahna alaihim barokatin minas sama'i wal ard, aku bukakan pintu barokah langit dan bumi. Kepada siapa itu Bu? Kepada orang yang takwa. Boleh catat satu lagi, yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ibu ya, orang yang sudah sampai kepada puncaknya, yakni orang takwa, paling tidak Allah berikan 4 perkara, diberikan solusi dari tiap masalahnya. Yaj'al lahu makhraja, ente mandek, ente mentok, aya wae jalan keluar dari setiap kesulitannya. Yang kedua, yaj'al min amri yusra, dimudahkan urusannya. Yang ketiga Bu, yang ketiga adalah yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki kadang-kadang di luar dugaan kita. Yang keempat hebat nih Bu, la fatahna alaihim barokatin minas samai wal ard, aku bukakan pintu-pintu barokah dari langit dan dari bumi untuk orang itu, untuk keluarga itu, untuk bangsa itu. Emut, ingat 4. Untuk siapa? Untuk orang takwa. Syaratnya takwa. Tinggal pertanyaannya adalah, bapak-bapak, ibu-ibu, kita sudah puluhan tahun tuh sudah naik di kelas takwa atau belum? Enggak. Terus takwa teh kan? Tuh pede ngejawab lagi Bu ya. Oh ibu pede Bu ya. Yuk kita cek apakah kita orang takwa atau belum. 1, tidak ada takwa tanpa keimanan. Iman sabaraha minimal lo genep lah ya. Iman kepada Allah, persanten kepada Allah, santen. Iman kepada kitab Allah, persanten, santen. Iman kepada apa lagi? Rasul, ya percaya. Iman kepada apa lagi? Kitab. Iman kepada apa lagi? Hari akhir ya. Dan iman kepada apa? Takwa. Itu minimal 6 itu. Walaupun banyak kan di Asmaul Husna. Apalah sakit heula. Anu bade naroskeun teh jelas teh? Jelas? Tidak bertanya karena jelas sekali atau tidak jelas sama sekali. Ya positif. Silakan Bu, mangga Bu, silakan Bu. Ibu sang ibu mana Bu? Mangga Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz, Ya. saya tanyakan, di saat
Ya. musibah gitu ya, kan kadang suka naik turun gitu ya, ada keimanan itu. Bagaimana di saat menghadapi ujian yang berat, seperti sholat, baca Al-Quran, tetap ini apa istiqomah gitu. Jadi tidak apa namanya sholat tapi hati terganggu gitu dengan masalah. Itu susah sekali gimana cara mengatasi itu. Sip. Bu, pertanyaan bagus sekali. Kita mulai berdiri Bu ya. Saya langsung aja Bu, saya dari pengalaman ketika saya Bu kehilangan anak saya jika Bu ya. Ibu pastilah cinta ke semua anak Bu ya, dan pasti mengatakan semua anak kita yang terbaik Bu ya. Tapi insya Allah adik-adik almarhum tidak cemburu ketika saya mengatakan bahwa anak saya itu yang jika yang terbaik. Punten dari ITB, kita teknik jenius Bu laut Bu ya. Sholat tidak pernah tertinggal, sholat tidak pernah tertinggal. Saya kalau jalan dengan dia, jangan kosong, tidak memisahkan jaraknya kurang. Dan menjaga, emang ini jaraknya kurang loh, jangan kosong kan? Ibu nak, ya saya di sana, istrinya istri saya. Nama tolong, di mana pas jalan tol pada acar, diingatkan tuh pada anak saya. Tapi dia meninggal mendadak, gitu ya, meninggal mendadak. Orang katakan saya terus gitu. Apa Bu yang membuat saya saat itu dan istri saya saat itu Bu ya? Dan tadi Bu, karena memang kita percaya iman kepada Allah, termasuk iman kepada takdir, termasuk iman kepada sebuah ayat. Aku sampaikan kepada kami bahwa kita akan diuji dengan kesulitan, termasuk kaitannya dengan anak saya ya, akan diuji dengan kehilangan jiwa orang yang dicintai itu. Apa yang buat saya buat? Ya sudah, sekarang saya percaya bahwa itu adalah takdir. Percaya bahwa akan menguji dengan kehilangan jiwa orang yang dicintai. Yang kedua, saya amal ayat itu Allah akan mengamalkan sholawat, salam, doa dan bimbingan kepada orang yang sabar ketika menghadapi ujian itu. Itu yang membuat saya dan saya agak kuat. Intinya apa? Karena kita kembali yakin kepada iman itu. Begitu ya, dan cukup itu kami saling menguatkan ya, dengan istri dan saling menguatkan. Dan kemarin saya tidak menulis tentang Ariel itu ya, saya katakan Ariel insya Allah masuk surga. Tapi saya berikan kekuatan kepada kami dan kepada kalian. Jadi selain keimanan kita saling menguatkan. Yang ketiga itu ya ibadah, baca doa, sholat. Baca dengannya, sholat yang khusyuk. Sholat yang khusyuk itu dimulai dengan paham apa artinya, gitu ya. Tidak mungkin khusyuk dalam keadaan musibah, apalagi ketika kita tidak tahu kata per kata di dalam sholat. Kita tidak mungkin tenang membaca Al-Quran kalau kita juga tidak tahu artinya. Saya baca itu dulu. Wa'alamu'anahu bisyari minal khawf. Itu dulu, bahwa akan uji kalian dengan ketakutan. Wa'alasin minal amwal wal anfus. Itu dulu. Dan diuji dengan hilangnya jiwa kita. Jadi para tanda ada iman,
Jadi satu ada iman, saling menguatkan. Iman yang keempat, yang keempat adalah tadi punya teman ya untuk saling mengingatkan. Al imanu yazidu wa yanqus, iman bertambah. Tapi kalau kita tidak ada teman, selalu ya satu ada iman, kita ada teman, yang ketiga ibadah, ya, yang ketiga ibadah, yang keempat adalah itu banyak ngaji, banyak pendengar ceramah, ya untuk menguatkan. Jadi 4 hal disaksikan ketika berjaya sholat. Satu ada iman, yang kedua ada teman yang menguatkan, yang ketiga ibadah ditingkatkan, yang keempat kita ya banyaklah mendengarkan
jangan kemudian kita juga ekstrim gitu ya. Jadi tidak baik dengan orang-orang ya. Kita tetap harus baik dengan orang. Itu ya. Definisi masih jelas batasan ria dan ikhlas. Tapi yang lebih konkret, karena Allah akan tetap jalan walaupun dicela, walaupun tidak ada yang memuji. Tapi kalau tidak karena Allah yang mujinya tidak ada, oleh PS, ya. Kalau kata Allah dicela sedikit, oleh PS, kenapa? Hanya itu akan dibedakan dulu. Bukti dan otomatis amalan yang diekspos itu ria, terutama infak sedekah. Khusus untuk infak sedekah itu Allah mengatakan boleh dengan sembunyi-sembunyi dan boleh dengan disampaikan. Untuk apa? Untuk jadi teladan. Selama kumaharia atau tidak pada jahat itu. Akhirnya gini dulu, ada orang, wah jangan disampaikan Pak. Atas nama hamba Allah saja bagus ya. Kemudian disampaikan kedua DKM sumbangan dari hamba Allah. Ada kan gitu ya. Jadi beda antara walaupun diekspos niatnya karena Allah itu banyak terjadi. Ada sekali lagi untuk informasi Allah boleh sembunyi-sembunyi boleh diekspos untuk tidak otomatis ekspos adalah dia dan tidak otomatis disembunyikan, tidak otomatis itu adalah ikhlas. Sekarang begitu. Terakhir dulunya, Satu lagi yang apa tadi? ayo pokoknya sudah mau ya. Terima kasih Bapak. Saya ingin menanyakan ini Pak supaya menjadi orang yang takwa ini, Supaya menjadi orang yang takwa kan diantaranya salah satunya itu kita bisa menahan hawa nafsu dan amarah. Nah bagaimana Pak caranya itu supaya kita yang tadinya mau marah jadi tidak jadi marah, atau misalnya kita mempunyai nafsu ingin membeli sesuatu tidak usah kita sudah punya. Nah itu bagaimana caranya? Mungkin ada oke. Begini Bu ya, untuk menahan amarah selain pendekatan ilmu, memang ada ilmu psikologi. Nanti undanglah kepada dia ya, psikolog yang bisa dengan pendekatan ilmu tentang syaratnya, tentang apa yang untuk menahan amarah. Tapi Rasulullah antara lain mengajarkan amarah dengan diam, antara dengan wudu, antara dengan baca istighfar, antara dengan baca subhanallah, antara lain dengan baca Quran. Ya, itu antara cara-cara untuk menahan amarah. Ya, satu ambil wudu, yang kedua diam, yang ketiga sholat, yang ketiga baca subhanallah. Selain mungkin nanti ada pendekatan-pendekatan, katakanlah nanti ke depan dari para psikolog ya, bagaimana menahan amarah itu yang amarah ya. Yang kedua, menahan hawa nafsu ya. Bu, anak saya dan anak-anak di Dalika ya, itu suka datang dulu ke tempat yang miskin ya, supaya mereka bersyukur gitu, supaya mereka bisa menahan diri. Tombolan Jawa itu kenapa? Karena banyak yang tidak mampu. Poinnya apa Bu? Selain pendekatan baca ayat-ayat tauhid ya, dengan pendekatan ilmiah. Oh banyak orang itu suka miskin dulu ya. Di sana ibu akan melihat orang-orang yang suka miskin kebanyakan karena tidak bisa menahan diri, bukan maling, merampok, perkosaan, korupsi ya. Dengan cara itu, oh insya Allah mereka edukasi kepada kita harus bisa menahan amarah. Gitu ya. Jadi selain baca Quran, baca Asmaul Husna, dan juga langsung terapkan menyaksikan bagaimana celakanya orang-orang yang tadi tidak bisa menahan amarah. Jadi dia bukan harusnya kita bersyukur karena kita suka miskin, karena kita contoh polisi, ya, ibu mau dengan orang yang celaka. Kenapa amarah dan kebanyakan kita tidak bisa menahan diri? Bisa sekali syukur Bu, tapi bukan hanya mengaji Quran ya, tapi baca juga Insya Allah akan memberikan pengajaran. Itu Bu, ibu-ibu hatur nuhun, Insya Allah nanti bertemu lagi. Itu kemana Bu?
Panitia boleh ya, bapak-bapak, kasihan. Amalan. Ayo kita tes dulu itu mulai. Amalan. Ibu tes dulu amalan. Begitu. Oke. Izin Pak ya. Satu lagi. Bu, amalannya kalau ada bahasa Arab amilah. Amilah yang tahu amalan. Ya, itu beramal, bekerja, berkarya. Amal itu adalah bekerja, berkarya. Ya. Tapi ada juga amalan-amalan dalam kita khusus. Biasanya di para ustaz membalik kadang-kadang terukur amalannya dia amalannya. Tapi intinya amalan itu adalah bekerja, mengerjakan sesuatu, mengerjakan sesuatu. Amal itu ada dua, amal soleh dan amal tidak soleh. Kita harus berusaha amal soleh. Betul ya? Amal itu adalah bekerja, melakukan, melaksanakan. Ya, itu adalah pengertian yang umum. Walaupun tadi ada juga suka ada pengertian orang amalkan sengaja kita itu sebetulnya mengamalkan. Istilah amalan dipercaya artinya apa? Artinya adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Ya, dan dilakukan, melaksanakan, dikerjakan. Ya. Tapi kita tentu prinsipnya harus sesuatu yang baik. Tapi yang kedua ada juga amalan dalam kita khusus lagi. Istilahnya amalan kita ukur, bukan ya? Nah, sebetulnya itu dalam arti kata apa ajaran yang harus kita amalkan. Sekarang Ibu Abi Al-Solih Mujahid yang benar datangnya. Oh, doanya. Baru ya kita dorong, kita sempurnakan segala usaha kita dengan doa. Mangga ulama doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah kami, ampunilah dosa orang tua kami, dan sangilah kedua orang tua kami sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kami masih kecil. Untuk orang tua kami yang masih berada bersama kami, ya Allah, berikanlah kebahagiaan dalam hidupnya. Dan jika untuk memanggilnya, panggillah dengan cara yang mudah dan dalam keadaan husnul khotimah. Untuk orang tua kami yang sudah berada di alam kubur, kami mohon ya Allah, berikanlah kepada mereka nikmat kubur dan jauhkanlah kepada mereka azab kubur. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami pasangan hidup, limpahkanlah kepada kami anak cucu qurrata a'yun yang bisa menjadi sumber kebahagiaan kami, yang bisa menjadi kesejukan hati kami, yang bisa menjadi kebanggaan kami, yakni anak-anak yang soleh, anak keturunan yang bertakwa, yang beriman, yang berakhlak dan berprestasi. Rabbana afriq alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami kesabaran dalam menjalankan agama-Mu. Wasabit aqdamana, mantapkan hati kami di jalan-Mu ya Allah. Kuatkan kami dari godaan-godaan dan tantangan. Fansurna 'alal qaumil kafirin, fansurna 'alal qaumil munafiqin, fansurna 'alal fasiqin. Bantulah kami menghadapi bentuk kekufuran, bentuk-bentuk kemunafikan dan bentuk-bentuk kefasikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kesuksesan, kebahagiaan di dunia, serta berikanlah kepada kami kesuksesan, kebahagiaan di akhirat. Wa qina azabannar, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Sobat Harmoni, jika Anda merasa sakit kepala atau sakit kepala sebelah akibat migrain, segera minum Poldamik. Poldamik, formula cepat redakan sakit kepala sebelah, juga efektif untuk sakit kepala biasa. Diminum sesudah makan, baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Poldamik, pol. Poldamik produksi PT Sunbay Pharma. Sobat Harmoni, jika Anda mencari kecap manis sedap, lezat, nikmat, dan aromanya mengundang selera, cocok digunakan untuk masakan Sunda, sate, batagor, dan lainnya, pilihlah kecap manis Cap Noni, produksi Kertasari, Kota Bandung. Kecap manis Cap Noni, rasanya paling dinanti. Sobat Harmoni sekarang sedang flu. Kalau kena flu, gejalanya hidung bisa buntu, pilek bisa buat hidung mempet, badan meriang, demam, dan kepala jadi pusing. Apalagi saat aktivitas kita padat, apa bisa kerja? Rezeki jadi mempet juga kan? Segera minum obat flu. Jangan biarkan gejala-gejala flu bertambah parah. Gejala-gejala flu seperti bila hidung mulai gatal dan bersin-bersin, segera minum Sanaflu. Bila hidung mulai meler dan jadi buntu, cepat minum Sanaflu. Bila tenggorokan mulai terasa kering dan gatal, tetap minum Sanaflu. Bila kepala terasa mulai berat dan pusing, masih minum Sanaflu. Bila badan mulai meriang dan jadi demam, minum Sanaflu juga. Sanaflu juga diformulasikan efektif untuk atasi flu yang membandel, namun tidak menyebabkan kantuk, sehingga Sobat Harmoni bisa tetap kerja, rezeki tetap lancar. Jadi, Sobat Harmoni tidak usah ragu lagi. Kena flu, minum Sanaflu. Bila panu menyerang, oleskan Ultrasilin. Ultrasilin efektif untuk panu. Bila kutu air menyerang, oleskan Ultrasilin. Ultrasilin efektif untuk kutu air. Sobat Harmoni, sudah hadir kecap manis Cap Sumpit Mas, produksi Kertasari, Bandung. Cocok digunakan untuk bakso tahu dan mie baso karena kecapnya kental dan manis. Kecap manis Cap Sumpit Mas bisa Anda dapatkan di Jalan Astana Anyar nomor 141 Kota Bandung. Telepon 022 420 1240. Kecap manis Cap Sumpit Mas, rasanya pas. Wow, pedasnya mantap. Sobat Harmoni, cobain deh. Sambal asli Hermans, chili sauce sambal extra hot Hermans, dan tomato kecap Hermans. Tersedia dalam kemasan Regen 6 kg, dalam botol 340 ml 150 cc, dan dalam bentuk saset 10 gram. Serta melayani special order pembuatan sambal. Bila berminat silahkan pesan sambil bawa contohnya. Dan jangan lewatkan setiap makan lengkap dengan chili sauce sambal extra hot Hermans dan tomato kecap Hermans, diproduksi oleh PT Kertasari Food. Pokoknya, mantap pedesnya. Sobat Harmoni, telah tersedia kecap 3 telur ayam, membuat makanan jadi lebih lezat dan nikmat. Untuk Anda pecinta kuliner, ganti sekarang juga kecap Anda dengan kecap 3 telur ayam. Kecap 3 telur ayam membuat makanan jadi lebih lezat dan nikmat.